Momen nalar menegangkan milik Pak Reza Indragiri mampu melihat dinosaurus dalam kabut. Ada 3 pembelajaran penting dari perkara atau dari persidangan O.J. Simpson ini. Pertama, apa yang diperagakan di ruang sidang itu menjadi salah satu persidangan yang meletakkan dasar bagi psikologi forensik untuk membangun efikasi norma efikasi. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya, tapi elaborasinya seperti ini. Psikologi forensik, tanda petik secara usil, jahil, dan tengil, mengatakan bahwa sesungguhnya kita bisa menilai kualitas putusan hakim bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan legal dan sejenisnya. Tapi kualitas putusan hakim justru bisa kita tangkap pada seberapa jauh hakim di dalam putusannya bisa memahami, mengkritisi, dan mengambil sintesis atas perspektif keilmuan non-hukum di ruang sidang. Saya membayangkan menegakkan efikasi norm ini susahnya minta ampun. Saya pernah berbincang dengan hakim. Saya tanya, boleh saya tahu, Bapak Ibu mempelajari ilmu psikologi berapa tahun? Berapa semester? Berapa mata kuliah? Berapa SKS? Rata-rata menjawab hanya 2 SKS. Itu psikologi. Lalu saya bertanya, seberapa jauh ya, dengan segala hormat ini, Bapak Ibu akan memutuskan nasib manusia berdasarkan perilaku dan proses mental mereka ketika melakukan pidana. Tapi dengan pemahaman dan pelajaran psikologi yang hanya 2 SKS, seberapa jauh Bapak Ibu Hakim akan bisa memahami kompleksitas perilaku dan proses mental orang yang melakukan pidana? Barangkali pertanyaan yang sama bisa diajukan. Bapak Ibu Hakim yang saya hormati, berapa tahun, berapa bulan, berapa mata kuliah, berapa SKS Bapak Ibu belajar tentang telematika, tentang digital, tentang fotografi, dan seterusnya, dan seterusnya? Kalau dengan segala hormat, hakim-hakim kita tidak cukup punya pengetahuan untuk memahami, mengkritisi, dan mensintesis perspektif keilmuan terkait perkara ini, maka izinkan saya untuk bertanya-tanya. Seandainya mekanisme efikasi norm itu ditegakkan, bagaimana kualitas hukum atau kualitas putusan hakim nantinya terkait 3 orang ini? Berkualitaskah atau tidak? Karena saya tidak begitu yakin bahwa hakim-hakim kita selaku sarjana hukum telah mempelajari bidang keilmuan non-hukum, yaitu digital, telematika, matematika, dan seterusnya pada kadar yang memadai. Itu pembelajaran pertama.